Bismillah, di video ini saya mau bahas tentang sebuah webcam buat Sultan. Nggak percaya? Ini dia barangnya dan cek sendiri deh harganya di marketplace yang memang premium. Ini sudah direkam langsung dengan webcamnya karena saya percaya hasilnya bakal bagus. Dan kalau kamu belum nemu juga untuk harganya, silahkan cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan di video ini. Yes, memang premium seperti fitur-fiturnya. Yang pertama, dia bisa PTZ alias P-nya buat panning. Karena dia ada fitur auto tracking yang saya matikan dulu bentar. Hai Tiny, track me. Tuh, oke, kelihatan nggak? Kalau dia lagi ngikutin pergerakan saya seperti itu. Kemudian bisa tilting juga alias bisa turun naik. Nih, saya berdiri, ikutin. Pelan-pelan dia ngikutin. Dan saya duduk kembali. Ayo, ikutin saya terus. Dan terakhir, Z, bisa zoom ya. Bisa dengan audio. Pengenalan audio seperti misalkan kayak gini. Hi Tiny, zoom out further. Oke, kayak gitu. Atau dengan gesture kayak gini. Nah, oke, mantap ya. Mungkin teman-teman nanya, apa sih upgrade-nya dari Tiny 2 dulu? Karena kan Tiny 2 juga sudah punya fitur seperti itu. Yang pertama, Tiny 3 ini sudah punya fitur dual focus. Kemudian sudah punya 3 microphone array, satu buat khusus merekam, yang 2 lagi kiri kanan adalah buat mikrofon suara ya. Jadi bisa spesial audio juga, dan juga ada fitur voice locator. Kalau kamu lagi di ruang meeting, tim kamu ada di kiri kanan kamu ngasih kesempatan buat tim kamu bicara, si webcam ini bisa mendeteksi dari arah mana suara dan menoleh ke arah tersebut. Kemudian sensor kameranya sudah makin besar, yang tadinya di Tiny itu 1/1,5 inci, sekarang jadi 1/1,28 inci. Dan kali ini sudah bisa pairing langsung dengan mikrofon wireless punyanya Obsbot, yaitu Vox SI yang ada di leher saya. Tapi nggak cuma itu fiturnya, kalau kamu instalkan Obsbot Center di laptop atau MacBook kamu, maka kamu bakal bisa melakukan beberapa pengaturan, seperti misalkan blur background, kemudian beautification yang ada 3, bisa halus banget atau bisa beauty tapi tetap buat cowok gitu ya. Jadi tetap kelihatan tekstur kulitnya, nggak jadi halus, nggak jadi kayak pakai bedak. Dan bisa juga pasang filter biar lebih sinematik kayak gini. Kemudian di aplikasi ini kamu bisa rekam video slow motion sampai Full HD 120 fps juga. Mau tuning gambar, atur-atur warna, highlight, vibrancy, saturasi, semuanya bisa. Termasuk juga atur angle kameranya secara manual dari aplikasi atau bikin preset buat default angle kameranya pas pertama dinyalain kayak gimana juga bisa ya di aplikasi Obsbot Center ini. Lalu gimana dengan Obsbot Vox SI ini? Ini adalah mikrofon wireless yang jadi padanan sehati dari Obsbot Tiny Series. Tentu saja gunanya buat ningkatin kualitas audio karena dia bisa lebih fokus dapetin suaranya kan lebih dekat dengan sumber suara. Dan juga punya fitur noise cancellation. Nanti di akhir cek deh ya waktu saya simulasikan dengan suara angin. Kemudian dari aplikasi Obsbot Center tadi, kamu juga bisa atur tombolnya buat jadi shortcut buat recording, zoom, dan juga trackingnya. Dan pastinya seperti mikrofon wireless kekinian, dia bisa berbagai mode ya penggunaannya. Jadi bisa dijepit kayak gini, dikerah, atau pakai magnet buat ditempel di baju, dan juga pakai kalung. Semuanya magnetik menempelnya dan juga praktis. Kalau menurut saya, kualitas video perekamannya selain buat komunikasi udah oke juga buat ngonten. Misalkan kamu nggak punya kameramen, kamu bisa simak hasil atau angle ke arah meja kamu di mana kamu melakukan hobi kamu dan ngeliat hasil perekamannya di layar laptop atau monitor kamu. Sudah saya compare juga hasilnya dengan perekaman iPhone Air untuk ke wajah dan menurut saya setingkat lah hasilnya. Kalau mikrofon, walau dirasa sama-sama bagus, saya ngerasa mikrofonnya Obsbot ini yang internal ya, bukan yang Vox SI, itu sudah setingkat di atas mikrofonnya iPhone Air waktu pakai fitur kamera continuity. Sementara ketika pakai Vox SI lebih bisa meredam noise tentunya ya, memang suaranya lebih terasa mendem, lebih fokus, lebih bulat dengan gain yang sedikit menurun karena dipakai buat merekam noise. Nanti di akhir teman-teman bisa simak sampel suara masing-masing ketika menghadapi noise ya. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah tertarik belum dengan webcam yang bisa PTZ ini dengan harga yang premium?
Atau mungkin bukan buat teman-teman ya, menilik dari harganya yang 6 jutaan buat webcamnya dan 1,4 jutaan buat mikrofonnya, mungkin ini buat mereka yang sudah profesional atau justru level hobis yang sudah tingkat tinggi gitu ya, dan pengen membagikan kegiatannya, entah itu direkam dulu offline, nanti diedit baru diupload, atau ngelakuin live streaming ke penggemarnya masing-masing, dengan fitur yang bisa auto tracking, zoom in zoom out dengan gesture maupun dengan suara. Rasanya ini bakal ngebantu banget buat mereka yang single shooter kayak saya, nggak punya kameramen, atau buat ngelakuin team meeting, di mana voice locatornya saya rasa bakal berguna banget. Atau mungkin yang suka live di e-commerce buat jualan, bisa jadi kebantu juga ya kalau pakai webcam seperti ini. Bentuknya kecil, ringkas, nggak banyak makan tempat, bisa ditaruh di atas laptop kayak gitu. Atau pakai tripod juga bisa, ditaruh di meja doang juga bisa. Paling yang saya keluhkan sedikit adalah kabel bawaannya yang kaku ya. Mungkin kalau nggak pakai tripod, ditaruh di meja doang, bakal sering ketarik sama kabelnya yang kaku. Jadinya saya juga ganti tuh pakai kabel yang lebih halus, yang lebih lembut, lentur gitu ya. Biar lebih enak pas dipakai ngerekamnya. Oke, biarkan hasil berbicara aja ya. Kalau gitu, teman-teman silahkan simak hasilnya dan tentukan segini worth it nggak buat dibeli dengan harga 6 jutaan. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini contoh perekaman dengan kamera webcam yang juga punya fitur PTZ, pan, tilt, dan juga zoom. Zoom in, closer. Nah, kayak gitu. Dan dia punya tracking yang bisa ngikutin karena dia bisa pan sama tilt ya. Oke, bisa zoom in zoom out kayak gitu. Oke, kalau sekarang saya rekam dengan kameranya iPhone Air ya, dengan fitur kamera continuity-nya dari MacBook. Ini semuanya direkam dari tadi di aplikasi QuickTime Player ya. QuickTime Player, kemudian pilih kameranya otomatis di sana. Ini kondisi ruangannya udah gelap, jadi saya bantu dengan lampu. Silakan disimak audionya bulat mana dibandingkan tadi pakai Tiny Tree. Nah, yang ini saya rekam dari aplikasinya OBSBot Center ya. Di aplikasi ini lebih lengkap lagi pengaturannya, tapi nanti bisa direplikasi pengaturan ini jadi virtual kamera. Jadi kamu di aplikasi live streaming atau aplikasi buat recording video di laptop atau PC kamu, nanti pilihnya yang source-nya dari virtual kameranya OBSBot ini ya. Nah, yang bisa dilakukan di aplikasi ini pertama adalah pilih resolusi. Kalau tadi banyak kan rekam di Full HD, sekarang udah 4K. Kemudian kamu bisa atur blurnya, ini jadi ngeblur kayak gini. Bisa dinaikkan juga tingkat blurnya, walaupun saya pikir yang level 2 tadi udah yang paling optimal ya. Udah lumayan ngeblur, tapi masih halus gitu, masih smooth. Antara objek dengan backgroundnya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu ekstrim perbedaannya gitu ya. Ini kalau dimatiin, kita nyalain lagi dan bisa ganti background juga kalau dibutuhkan. Cuma memang kalau mau lebih rapi, saran saya di belakang itu kamu pakai kain atau tembok atau apapun yang warnanya polos, hijau atau biru ya, biar lebih bagus lagi buat background replacementnya. Sekarang kita matikan lagi blurnya. Kenapa? Karena saya mau nyalakan kipas angin. Level 1 saja cukup. Jadi sekarang ada angin yang mengganggu suara saya. Dari tadi ini masih pakai mikrofon internalnya OBSBot Tiny Tree ya. Sekarang saya ubah ke OBSBot Fox SE yang dari tadi dikalungin di sini ya. Ini pakai mikrofon yang tergantung di dada saya. Kalau mau dipindah juga bisa, ini pakai magnet. Nih, saya udah pasang di topi saya, ada magnet lagi. Kalau mau ditaruh di atas topi kayak gitu juga bisa, atau dipakein magnet di kaos atau di baju kamu, dikerah juga bisa ya. Dan gimana untuk noise-nya setelah pakai input mikrofon yang ini? Biasanya ngebantu buat nurunin noise ya. Sekarang saya matikan dulu kipasnya. Dan segera kita tutup sampel perekaman videonya ini dengan Hi Tiny, zoom in closer. Oke, sudah ngezoom dan oh iya, saya belum minta dia buat tracking ya. Hi Tiny, track me. Nah, kan kalau kayak gini udah enak, saya mau gerak kemanapun dia ngikutin. Hi Tiny, zoom out further. Oke, atau mau pakai ini juga bisa. Tuh, ngezoom, zoom out lagi ya.
Kira-kira seperti itu fiturnya, menarik nggak?